Pada video kali ini, kita akan membahas perbedaan yang menarik antara kura-kura dan penyu. Meskipun keduanya adalah reptil yang memiliki cangkang, mereka memiliki adaptasi yang unik dan habitat yang berbeda. Kita akan menjelajahi perbedaan dalam morfologi, cara reproduksi, kebiasaan makan, dan masih banyak lagi. Jadi, siapkan diri Anda untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang dua makhluk menarik ini. Mungkin teman-teman sering tertukar dalam menyebutan antara kura-kura dan penyu dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi apakah teman-teman sudah tahu bahwa kedua hewan ini memiliki perbedaan yang signifikan? Sebelum membahas tentang perbedaan kedua hewan tersebut, kita perlu tahu terlebih dahulu persamaan yang mereka miliki, seperti mereka sama-sama memiliki cangkang atau tempurung dengan berkaki empat. Selain itu, mereka juga memiliki sifat pemalu, dan penyu maupun kura-kura termasuk hewan reptil. Sebelum lanjut ke topik pembahasan, jangan lupa, teman-teman, untuk klik tombol subscribe supaya channel ini dapat terus berkembang. Klik tombol lonceng untuk mendapatkan beberapa informasi menarik lainnya, dan share jika memang video ini bermanfaat untuk orang lain. Hewan reptil ialah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin serta mempunyai sisik di sekujur tubuhnya. Coba teman-teman cermati tubuh kura-kura dan penyu. Kedua jenis hewan tersebut memiliki sisik di sekujur tubuhnya. Itulah sebabnya mereka termasuk hewan reptil. Kura-kura dan penyu merupakan hewan reptil yang istimewa, sebab dapat hidup lama bahkan melebihi umur manusia. Menurut seorang profesor biologi dan ekologi penyu yang bernama Jordan Donini dari Florida Southwestern State College, menjelaskan bahwa penyu mampu hidup selama 50-100 tahun. Mari kita bahas dan cari tahu beberapa perbedaan dari kedua hewan tersebut. Yang pertama adalah pada aspek habitat. Hewan kura-kura merupakan hewan yang dapat hidup di darat maupun air tawar. Saat bertelur, kura-kura akan melindungi anaknya selama kurang lebih 80 hari setelah anaknya menetas. Sebaliknya, penyu adalah hewan yang menghabiskan sepenuhnya hidupnya di air laut. Pada saat penyu akan bertelur, penyu betina berenang untuk menepi ke daratan. Akan tetapi, setelah bertelur, penyu akan langsung kembali ke laut dan meninggalkan calon anaknya di pasir pantai. Perbedaan habitat tersebut dipengaruhi dari bentuk cangkang penyu dan kura-kura. Kulit kura-kura mempunyai cangkang yang lebih besar serta lebih berat jika dibandingkan penyu dan memiliki bentuk kubah. Sebaliknya, penyu mempunyai cangkang yang rata, lebih tipis serta lebih ringan. Perbedaan yang kedua adalah pada aspek morfologi. Kura-kura memiliki cangkang keras yang terdiri dari dua bagian, yaitu cangkang punggung, karapas, dan cangkang perut, plastron. Karapas dan plastron pada kura-kura biasanya saling terhubung oleh jembatan tulang. Beberapa jenis kura-kura juga memiliki leher yang dapat ditarik ke dalam cangkang, sedangkan penyu memiliki cangkang yang lebih datar dan lebih ringan dibandingkan dengan kura-kura. Cangkang penyu terdiri dari dua bagian utama, yaitu karapas yang melindungi bagian punggung dan plastron yang melindungi perut. Cangkang penyu juga memiliki bentuk aerodinamis yang membantu mereka bergerak di air dengan mudah. Perbedaan yang ketiga adalah pada aspek reproduksi. Perbedaan dalam reproduksi penyu dan kura-kura terutama terkait dengan cara betina meletakkan telur dan proses inkubasi telur. Reproduksi kura-kura yang pertama yaitu pembuahan internal. Kura-kura melakukan pembuahan secara internal, di mana jantan mentransfer sperma ke betina melalui organ reproduksi yang disebut kloaka. Proses ini biasanya terjadi selama kawin kedua, yaitu penyimpanan sperma. Setelah pembuahan, betina kura-kura dapat menyimpan sperma di dalam tubuhnya selama beberapa waktu. Hal ini memungkinkan betina untuk meletakkan beberapa telur yang berbeda dalam satu masa bertelur tanpa perlu berhubungan lagi dengan jantan. Ketiga yaitu penyusunan sarang. Betina kura-kura akan mencari lokasi yang sesuai untuk membuat sarang di tanah yang baik, seperti pasir atau tanah yang lembab. Mereka akan menggali lubang dengan menggunakan kaki belakang dan menempatkan telur-telur di dalamnya. Keempat yaitu inkubasi telur. Setelah betina meletakkan telur-telur di dalam lubang sarang, lubang tersebut akan ditutup dengan hati-hati untuk melindungi telur dari predator. Telur-telur kura-kura biasanya mengalami inkubasi di dalam tanah dan memerlukan waktu yang bervariasi tergantung pada suhu lingkungan sebelum menetas.
sedangkan perbedaan reproduksi penyu, yang pertama yaitu, pembuahan eksternal. Penyu melakukan pembuahan secara eksternal di dalam air. Jantan melepaskan sperma ke lingkungan air dan betina menangkapnya dengan menggunakan organ reproduksi yang disebut kloaka. Adapun perbedaan yang kedua yaitu pendaratan untuk bertelur. Betina penyu akan kembali ke pantai di mana mereka menetas untuk meletakkan telur-telur mereka. Penyu-penyu ini seringkali kembali ke pantai tempat mereka lahir. Perbedaan ketiga yaitu, penggalian sarang. Betina penyu akan mencari lokasi yang cocok di pantai untuk menggali lubang sarang di pasir pantai yang lembut. Mereka menggunakan kaki belakang mereka untuk menggali lubang yang dalam. Keempat yaitu, penempatan telur. Setelah lubang sarang selesai digali, betina akan meletakkan telur-telurnya di dalamnya. Jumlah telur yang diletakkan dapat bervariasi tergantung pada spesies penyu. Perbedaan terakhir yaitu penguburan dan inkubasi telur. Setelah telur-telur diletakkan, betina akan mengubur lubang sarang dengan hati-hati untuk melindungi telur dari predator. Telur-telur penyu mengalami proses inkubasi di dalam pasir pantai yang hangat dan memerlukan waktu yang bervariasi tergantung pada suhu lingkungan sebelum menetas. Perbedaan yang keempat yaitu pada aspek kebiasaan makan. Kura-kura memiliki kebiasaan makan yang bervariasi tergantung pada jenisnya. Beberapa kura-kura adalah pemakan tumbuhan, herbivora, sementara yang lain adalah pemakan serangga, ikan, atau bangkai, karnivora. Beberapa jenis kura-kura juga memiliki gigi yang digunakan untuk merobek makanan, sedangkan penyu umumnya adalah pemakan daging, karnivora. Diet mereka terdiri dari berbagai jenis hewan kecil seperti krustasea, moluska, dan ubur-ubur. Beberapa jenis penyu juga bisa menjadi pemakan tumbuhan, terutama saat masih muda. Perbedaan yang terakhir yaitu pada aspek kecepatan. Kura-kura cenderung bergerak dengan lambat, baik di darat maupun di air. Beberapa jenis kura-kura darat bahkan dapat berjalan dengan kecepatan yang sangat lambat, sedangkan penyu adalah perenang yang cepat dan lincah di dalam air. Mereka memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis dan menggunakan kaki yang berbentuk seperti dayung untuk bergerak dengan cepat melalui air. Terima kasih telah menonton video ini yang membahas perbedaan antara kura-kura dan penyu. Seperti yang telah dijelaskan, meskipun keduanya adalah reptil, mereka memiliki perbedaan dalam morfologi, habitat, cara reproduksi, kebiasaan makan, dan kecepatan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dua kelompok reptil yang menarik ini. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, komentar, dan like.